Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnisa Tianulhin Amarasel dengan NIM G002559 dari kelompok A3 akan membuat video laporan anatomi 2.1. Jadi laporan yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis, jelaskan jalur perjalanan sperma, lalu jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi, terutama pada torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Ini untuk anatomi penis sendiri, bisa dilihat ini ada rootnya, ada bulb of testis, lalu ada corpus spongiosum, ini ada uh, opening of urethral glands, ini ada kulit dari penisnya, lalu ada corpus cavernosum, lalu ini penis itu dari sini ke sini. Ada glands of penis, ini ada external urethra office, orifice. Nah, untuk anatomical orientation sendiri, dilihat saat penis itu tegang. Jadi bagian ventralnya adalah bagian yang bawah sebenarnya, lalu bagian dorsalnya adalah bagian yang atas. Untuk cross section dorsalnya ini ada ventral, uretra, lalu ada tunica bugenia, corpus spongiosum, ada septum, ada flipnya, ada fascia dalamnya, seperti itu. Lalu ini ada komponen dari ejakulasinya, ada sperma, alkalen, enzim, Burkhardt mucus. Ini tapi semua ini masuk ke dalam semen. Jadi ini apa ya? Bagian-bagian dari semen. Lalu ini ada testis, ada head of epididymis, body of epididymis, afferent ductus, rete testis, seminiferous tubule, ada septum, tail of epididymis di sini, dan ada tunica vaginalis. Lalu yang ada skrotum, ada internal oblique musculus, external oblique musculus, tapi di sini ada epididymis juga, ada plate-nya. Ini ada musculus dartos dan fascianya, ada external spermatic fascia, eh, ada internal spermatic fascia, ada tunica vaginalis, visceral layer, parietal layer, ada spermatic cord, lalu juga ada internal spermatic fascia, ini ada kulitnya, ada scarpa fascia, ini testisnya, ini skrotum. Skrotum lebih. Lalu untuk perjalanan sperma itu pertama dari testis atau tubus seminiferus, dia akan ke trachea testis, lalu akan ke ductus efferens. Habis itu akan ke epididymis, akan jadi tempat maturasi di mana sperma nanti akan menjadi motil dan fertil. Lalu ke ductus deferens untuk transport cepat via peristaltik saat nanti akan ejakulasi. Lalu ductus ejaculatorius, nanti di sana cairan vesikula akan bercampur sebagai sumber energi atau fruktosa. Lalu uretra itu prostatika, membranacea, spongiosa, semua di uretra. Lalu nanti akan ditambahkan sekret prostat dan mukus. Setelahnya baru nanti akan masuk ke ostium uretra eksternum lalu keluar. Nah, ini ada kelainannya. Ini ada torsiotestis, di mana testisnya itu kepelintir. Jadi nanti kalau merasakan sakit, hingga rasanya ingin muntah, seperti itu harus segera cek ke IGD karena bisa jadi ada torsiotestis. Jadi torsiotestis itu biasanya yang satu lebih turun, yang satu lebih naik tanda-tandanya. Itu harus segera ke IGD karena ada golden time-nya untuk testisnya diselamatkan. Lalu ini ada varikokel, seperti cacing-cacing, seperti varises, tapi di testis atau skrotum, ini adalah varikokel. Lalu ini adalah pembesaran prostatika. Ini yang normalnya, ini yang pembesarannya. Lalu laporan kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegang pinggang seperti sedang audisi sinetron. Jelaskan pembagian organ sistem ropoetika, dan jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga uretra. Dan sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, pertama, ada REN dulu. REN ini fungsinya untuk nyaring darah, untuk membuang sisa metabolisme, zat toksik, dan kelebihan zat melalui pembentukan urin. Jadi REN ini sangat penting sekali.
Lalu ginjal juga menjaga homeostasis dengan mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan juga berperan dalam regulasi hormon dan tekanan darah. Ini red sendiri ada bagian korteks, medula, ada major calcix, ada papilla of pyramid, ada renal pelvis, ada minor calcix, ada ureter, lalu ada renal pyramid in renal medulla, ada renal column, dan ada fibrous capsule. Lalu, hmm, setelahnya ada ureter untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Lalu ureternya juga akan mencegah aliran balik urin biar tidak reflux agar tidak kembali ke ginjal. Biar tidak kembali ke ginjal. Ini ada rennya, ini calvix, ini ada bladder, nah ini ada opening of ureter, orifice, ini uretranya di sini. Lanjut, vesika urinaria. Nanti vesika urinaria ini sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, organ ini juga akan berperan dalam proses miksi melalui kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphincter uretra. Vesika urinaria. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra ini ada uretra yang perempuan dan uretra yang laki-laki. Uretra yang perempuan tuh lebih pendek, sedangkan yang laki-laki lebih panjang. Jadi yang perempuan ini lebih rentan terkena infeksi nantinya. Jadi uretra ini sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nanti pada pria akan berperan juga sebagai jalur keluarnya semen saat ejakulasi. Nah, ini alurnya nanti dari ginjal akan atau ren akan ke pelvis renalis, ke ureter, ke vesika urinaria, uretra, baru nanti keluar ke tubuh. Yang bagian pentingnya itu ada nefron, itu ada glomerulus dan tubul. Nanti glomerulus untuk filtrasi, tubul untuk reabsorpsi. Nanti sebagai tempat pembentukan urinnya, lalu ada pelvis renalis, eh, lalu ke ureter untuk peristaltik, lalu kandung kemih atau vesika urinaria untuk penyimpanan, dan uretra untuk pengeluaran. Laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan, bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidan pouch. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiostomi agar robekan perineum tidak meluas. Nah, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, juga regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Nah, ini untuk diafragma pelvis atau pelvic floor, ada 1 dan 2 gambar. Ini ada axial spine, ada sacrotubus ligamen, ada sacrospinosus ligamen, ada anterior sacrococcygeal ligamen, ada sacrum, sacral canal, ada piriformis, coccygeus, anacoccygeal ligamen, ada tendinous arch, atau levator ani, ada obturator internus, ada obturator kanal. Lalu ini dilihat dari kaudal, ada musculus iliococcygeus, ada musculus piriformis, ada musculus puborectalis, ada musculus obturatorius internus, ada musculus pubococcygeus. Lalu membrana perinei dan spasium perinei profundum. Ini ada musculus coccygeus juga, ada ligamentum anacoccygeum, ada ligamentum anacoccygeum juga. Ada musculus levator ani, ada spasium perinei profundum, ada membrana perinei, ini ada radix penis, lalu musculus obturatorius internus. Ini untuk ostium uretra externumnya di sini, dan ini ada garis perlekatan untuk tepi hiatus dari musculus levator ani. Lalu ini ada di perineal pouch, ada perineal membran. Ini perineal membrannya. Ini ada tuber ischiadicum, ada symphysis pubis, ada ligamentum pubicum inverus, ada ramus ischiopubicum, ada foramen obturatorium. Lalu ini untuk regio urogenital, untuk wanita dan pria dari bentuknya saja sudah berbeda. Kalau di wanita ada vagina, ada labium minus, labium maius, ada vestibulum vaginae, ada ini himen atau namanya staput darah, dinding vagina, ada bulbus vestibula. Yang penting itu ada spasium superficial perinei,
Lalu juga ada fascia perineum superficialis atau coles, lalu ada musculus bulbus spongiosum dan fascia perineum profunda atau fascia glaudet. Lalu ada membrana perineum, ada fascia urogenital superior, ada spasium perineum profunda dan ada fascia urogenital inferior atau membrana perineum. Dan untuk yang prianya, yang bagian penting itu ada fascia perineum profunda juga, ada spasium perineum superficialis, fascia orogenitalis inferior, ada spasium perineum profunda, ada fascia orogenitalis superior. Lalu di sini juga ada kolesnya. Lalu ini ada regio analis. Untuk pria sudah terlihat jelas ada penis, lalu untuk wanita ada klitoris. Nanti kalau di wanita itu ada uretra, vagina, lalu lubangnya ada anus. Kalau di pria hanya ada anus dan ada penis saja. Ini ada eksternal sphincternya, ada levator ani, lalu ada koksik, ada bulbus spongiosus atau bulbul cavernosus. Lalu lanjut, pelvis antara wanita dan pria itu berbeda karena untuk wanita itu sudutnya lebih lebar karena untuk melahirkan dan lain-lain. Ini apertura pelvis superior melingkar. Bisa lihat sudutnya di sini kalau wanita 80 sampai 85 derajat, sedangkan kalau pria lebih ke 50 sampai 60 derajat. Jadi sudutnya lebih lancip. Lalu di pria ini ada penonjolan promotorium yang terlihat lebih jelas. Lalu di sini penonjolan spina ischiadica yang mengarah ke medialnya itu lebih tajam juga. Seperti itu. Lalu untuk bidang Hodge dapat dilihat di gambar. Bidang Hodge itu ada 4. Yang satu itu ditarik setinggi aditus pelvis, yang dua tarik setinggi melalui tepi bawah simfisis os pubis, dan nanti akan sejajar dengan bidang Hodge 1. Bidang Hodge 3 ini ditarik setinggi spina ischiadica, nanti sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Lalu untuk bidang Hodge 4-nya nanti ditarik setinggi os coccygeus, dan nanti akan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Jadi semua ini sejajar sebenarnya. Nah, untuk episiotomi ini, jadi selama proses melahirkan kan perineum akan meregang dan akan robek. Jadi untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, akan dilakukan episiotomi atau nanti akan dipotong. Nah, ada 2 tipe episiotomi, yaitu episiotomi yang median dan mediolateral. Kalau yang median itu, sayatannya itu nanti akan dimulai pada garis tengah komisura posterior. Nih, lurus ke bawah, tapi nggak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan yang episiotomi mediolateral, nanti sayatannya dimulai 40 derajat dari midline. 45 derajat. Seperti ini. Sudah untuk laporannya sampai situ. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.